Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing. Secondly, salawat and salam always be given to the owner of the best character, the best leader, and the best example. He is our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thirdly, I would like to say thank you very much to all my beloved friends. Okay, today we would like to presentation about the relationship among language, gender, and age. Before we are continuing, let's open by reading Al-Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the first material is about the relationship among language and gender. Will be explained by me. Okay, what is the relationship between language and gender? Language is a tool for interaction and communication aimed at conveying thought, idea, concept, or feelings through the vocal apparatus. Jadi bahasa ini adalah alat interaksi dan juga komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan ide, pikiran, konsep, dan juga perasaan. Meanwhile, gender refers more to the difference in character between men and women based on socio-cultural construction. Sementara itu, gender itu lebih merujuk kepada perbedaan atau perilaku ataupun karakter antara perempuan dan juga laki-laki berdasarkan konstruksi sosial, which relate to their status, position, and role in society, yang berhubungan dengan status, posisi, dan juga peran mereka di dalam masyarakat, as well as the occurrence of socio-culturally constructed gender differences, serta terjadinya perbedaan gender yang dikonstruksi secara sosial budaya. Jadi, bisa kita lihat ya, jadi bahasa ini adalah alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Nah, dengan bahasa, seseorang itu dapat menyampaikan ide, kemudian pikiran, konsep, dan juga perasaan kepada orang lain. Nah, bahasa juga bukan hanya berupa kata-kata, akan tetapi melibatkan intonasi, kemudian ekspresi, konteks, agar pesan yang kita sampaikan lebih mudah dipahami. Nah, sementara itu, gender ini lebih merujuk kepada perbedaan karakter antara laki-laki dan juga perempuan yang dikonstruksi oleh budaya dan juga masyarakat. Nah, konstruksi dalam konteks sosial ini yang artinya itu dibentuk, diciptakan, ataupun kayak dibangun oleh masyarakat. Jadi, bukan sesuatu yang muncul secara alami. Jadi bisa kita sebut sebagai anggapan ataupun kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat lalu dianggap hal yang seharusnya gitu. Nah, contohnya misalnya perempuan dianggapnya itu kayak lembut, kemudian emosional, keibuan, dan sebagainya. Nah, sementara itu laki-laki dianggapnya kayak kuat, kemudian berkuasa, pekerja keras, dan sebagainya. Nah, akan tetapi sifat-sifat seperti itu tidak permanen ataupun dapat berubah, yang artinya laki-laki juga bisa berubah kayak jadi emosional, kemudian kayak keibuan dan juga lembut. Begitupun perempuan juga bisa berubah kayak lebih kuat, kemudian pekerja keras kayak gitu. Jadi sifatnya itu tidak permanen gitu, bisa berubah. Jadi bahasa dan gender ini saling berhubungan. Karena kenapa? Karena kebiasaan masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan juga perempuan itu bersikap ataupun seharusnya dapat mempengaruhi cara mereka dalam berbicara sehari-hari. Okay, the next is characteristic of language difference based on gender. The first is vocabulary choice. Women tend to choose more polite, expressive, and descriptive vocabulary. Perempuan cenderung lebih memilih kata yang sopan, ekspresif, dan juga deskriptif ataupun yang panjang. Meanwhile, men prefer concise, direct words that contain fewer emotional expression. Sementara itu, laki-laki lebih menyukai kata yang ringkas, langsung, dan juga sedikit ekspresi emosional. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa pemilihan kosakata antara perempuan dan laki-laki juga berbeda. Nah, perempuan ini cenderung menggunakan kata yang lebih sopan dan juga deskriptif.
dan ekspresif. Akan tetapi laki-laki itu cenderung menggunakan kata yang langsung ke intinya gitu. Contohnya misalkan kayak cantik, kalau perempuan kan kayak, "Ih, cantik banget sih," kayak lebih ekspresif gitu. Akan tapi kalau laki-laki tidak, kalau laki-laki kayak cantik ya paling cantik kayak gitu. Jadi, beda gitu ya antara laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua di sini ada speaking style, yaitu gaya berbicara. Women often speak in a more refined style. Perempuan sering menggunakan gaya berbicara yang lebih halus, using rising intonation, meninggikan suara, and using more politeness markers, dan juga sering menggunakan penanda kesopanan. But men tend to speak in firm and direct style. Akan tetapi laki-laki itu cenderung lebih menggunakan gaya yang lebih ringkas gitu, ataupun yang lebih tegas. Nah jadi selain tadi ada pemilihan kosakata, gaya berbicara antara laki-laki dan juga perempuan berbeda. Nah, di sini perempuan itu biasanya lebih lembut dan banyak menggunakan penanda kesopanan. Contohnya itu kayak maaf, tolong, terima kasih. Akan tapi tidak dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu cenderung lebih tegas. Nah, contohnya misalkan kayak kalau perempuan, "Maaf teh, bisa tolong ambilin buku nggak?" Tapi kalau tidak dengan laki-laki, kalau misalkan laki-laki langsung kayak, "Tolong sih ambilin buku," kayak gitu. Jadi berbeda ya antara gaya berbicara laki-laki dan juga perempuan. Oke, for the third is sentence structure, yaitu struktur kalimatnya. Women typically use longer, more detailed sentence because they want to provide complete explanation. Perempuan biasanya sering menggunakan kalimat yang panjang dan juga detail, karena tujuannya itu untuk menyampaikan explanation ataupun penjelasan yang komplit. While men use shorter, more concise, and more direct sentence. Akan tetapi laki-laki itu menggunakan kalimat yang lebih pendek, lebih ringkas, dan juga lebih yang langsung, kalimat yang langsung gitu. Contohnya itu kayak misalkan perempuan, kayak misalkan aku nanya ke Pera, "Pera, kamu tadi kenapa telat?" Nanti Pera jawab, "Iya, tadi aku telat soalnya di jalan macet, terus mau putar balik udah nggak bisa, soalnya udah penuh." Akan tetapi beda kalau laki-laki misalkan ditanya, "Hamzah, kenapa kamu telat?" Pasti kayak Hamzah cuma jawabnya, "Macet," kayak gitu. Jadi beda gitu ya antara struktur kalimatnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu lebih panjang karena untuk menjelaskan penjelasan yang lebih komplit, akan tetapi tidak dengan laki-laki. And the last is purpose of speaking, yaitu tujuan berbicara. Women use language to build relationship, while men use language to convey information. Perempuan menggunakan bahasa untuk membangun suatu hubungan, akan tetapi laki-laki menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi perempuan dan laki-laki itu sering kali menggunakan bahasa dengan tujuan yang berbeda. Di sini perempuan biasanya memakai bahasa untuk membangun hubungan karena ingin menciptakan suasana yang nyaman, dekat, dan juga saling memahami. Tapi kalau laki-laki tidak, kalau laki-laki itu ketika berbicara dia cenderung menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi. Mereka lebih fokus kepada isi pesannya daripada ke hubungan sosialnya. Contohnya ketika berbicara, laki-laki langsung mengatakan kayak inti masalahnya. Kayak misalkan, tugasnya udah selesai, kayak gitu. Jadi langsung ke intinya gitu, tanpa ada tambahan kata. Secara umum, perbedaan-perbedaan ini itu muncul karena pengaruh budaya dan juga kebiasaan masyarakat itu. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan sering memakai bahasa dengan cara yang berbeda. Okay, maybe that's all. Okay, the next material is about the relationship between language and age. Will be explained by Pera Shapira. Time is yours. Between language and age. Age is an important social variable in linguistics
Each age group has its own linguistic characteristics that correspond to their communication needs, stage of cognitive development, and the social environment in which they interact. The language used by children is very different from that used by adults and the elderly. So, selain usia ini adalah variabel yang paling penting di sosiolinguistik, setiap kelompok usia ini memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini menyesuaikan seperti dengan berdasarkan kebutuhan komunikasinya, terus tahap perkembangan kognitif, dan lingkungan sosial yang berbeda, di mana tempat mereka berinteraksi. Soalnya bahasa yang digunakan anak-anak berbeda dengan yang digunakan remaja, orang dewasa, atau orang tua. Kenapa sih? Karena meliputi beberapa hal yang di atas, baik itu kebutuhan komunikasinya, terus tahap kognitifnya, dan juga lingkungannya. So the first is childhood. Pada masa ini, biasanya bahasa yang digunakan itu bergantung pada keterampilan bahasa si anak-anak itu. Dan biasanya anak-anak di usia ini cenderung menggunakan kosakata yang lebih sederhana, terus lebih pendek, dan sering mengulang kata atau frasa yang sama. Kemudian, adult can. Pada seseorang mungkin yang lebih dewasa lagi, pembicaraannya juga berbeda, bahasanya akan berubah, atau faktor pekerjaan. Less is elderly. Nah, berbeda dengan di masa ini, justru di masa-masa lansia banyak orang yang mengalami perubahan dalam kemampuan bahasa. Biasanya ciri-cirinya bahasanya lebih tradisional dan mempertahankan gaya bahasa yang sudah mereka pelajari dari puluhan tahun. Jadi bahasa yang digunakan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka miliki. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan, seperti faktor usia juga mempengaruhi perubahannya itu. Oleh karena itu, pada usia ini mereka cenderung lebih mempertahankan bahasa-bahasa sebelumnya dibandingkan dengan bahasa baru. The next is gender aspect influencing the use of language. Language use is not only influenced by a person's gender identity but also by various social factors related to gender. Ada apa aja sih aspek gender yang mempengaruhi penggunaan bahasa? Jadi, penggunaan bahasa ini tidak hanya dipengaruhi oleh identitas gender seseorang, tetapi juga berbagai faktor sosial yang terkait dengan gender. Karena itu, biasanya bahasa yang digunakan biasanya wanita lebih berhati-hati dan menjaga hubungan interpersonal. Kalau untuk pria, biasanya lebih fokus pada komunikasi yang lebih efektif saja. Itu dari peran sosialnya. Kemudian, societal norm and expectation. Kita lihat dari ekspektasi sosial dan norma. Jadi ada aturan tidak tertulis tentang bagaimana individu itu seharusnya berperilaku berdasarkan gender mereka. Jadi yang di sini dimaksudnya setiap di masyarakat itu kan mereka punya ekspektasinya masing-masing. Contohnya di beberapa budaya atau daerah, wanita itu diharapkan untuk tidak berbicara terlalu keras atau mendominasi percakapan, dan itu adalah ekspektasi sosial yang ada di lingkungan atau norma yang ada di lingkungannya itu sendiri, sehingga mempengaruhi pilihan kata, nada suara, dan gaya komunikasi personal. The next is a communicative goals. Tujuan komunikasi ini juga mempengaruhi penggunaan bahasa berdasarkan gender. Misalnya, ini berkaitan dengan apa yang ingin dicapai seseorang melalui komunikasi, sehingga mempengaruhi cara mereka menggunakan bahasa itu sendiri.
Tujuan komunikasi perempuan dan laki-laki berbeda. Misalnya perempuan tujuan komunikasinya lebih ingin menjaga perasaan seseorang, atau mungkin tujuan komunikasinya untuk hal-hal yang lebih interpersonal dibandingkan laki-laki. The next is power and status. Biasanya laki-laki ini memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Ini berkaitan dengan hierarki sosial yang dapat tercermin dalam cara mereka berkomunikasi. Perbedaannya apa? Misalnya untuk laki-laki lebih otoratif atau lebih langsung, kalau perempuan lebih diplomatis, terus lebih mempertimbangkan perasaan orang lain. Itu dari segi power and status. The last is gender identity. Gender identity ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sendiri dalam konteks gender. Seperti apa sih? Contohnya di Indonesia kita lihat dan kita ketahui banyak sekali beragam dialek atau ragam bahasa yang mencerminkan pandangan sosial tentang gender, termasuk seperti istilah-istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu seperti transgender atau waria dan lain-lain. Itu moderator. Okay, thank you, Vera Shafira. Okay, the next material will be explained by Ajijah. Time is yours. Okay, the next material is sociolinguistic phenomena related to gender in their surrounding, atau fenomena sosiolinguistik yang berkaitan dengan gender dalam kehidupan sehari-hari. Turn taking, men more often interrupt conversation and take turns speaking, especially in group discussion, when women more often wait their turn and show side of listening. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa melihat bahwa cara laki-laki sama cara perempuan dalam menggunakan bahasa itu kadang sering menunjukkan pola yang berbeda. Nah, perbedaan ini tuh muncul karena pengaruh budaya, cara dibesarkan, dan juga peran sosial yang melekat pada masing-masing gender. Yang pertama ini turn taking atau giliran bicara. Nah, si laki-laki ini cenderung lebih aktif mengambil giliran dalam berbicara. Mereka itu lebih sering menyela, mengarahkan percakapan, dan juga berbicara lebih dominan, terutama dalam diskusi kelompok. Sedangkan perempuan ini biasanya lebih sabar menunggu giliran, memberi respon kecil seperti anggukan atau kata pendek untuk menunjukkan bahwa mereka itu mendengarkan. The next is difference in topics atau topik pembicaraan. Women talk more about personal topics, feelings, or experience. Men often discuss activities, technology, sport, or informative topics. Dalam topik percakapan ini udah beda ya si antara laki-laki sama si perempuan ini. Kalau perempuan itu biasanya lebih banyak membicarakan hal-hal pribadi. Contohnya itu kayak perasaan dia, hubungan dia, atau pengalaman sehari-hari. Nah, kalau cowok itu lebih sering bahas kayak hobi, informatif, atau hobi, teknologi, ataupun olahraga. Use of slang. Adults can, boys and girls have different slang. Men tend to use slang that contains elements of humor, teasing, or wordplay. Women use slang that is more expensive or aesthetic. Penggunaan slang, baik laki-laki maupun perempuan itu, dalam menggunakan slang itu bentuknya itu berbeda. Kalau remaja laki-laki itu cenderung memakai slang yang lucu, kayak penuh ejekan ringan atau permainan kata. Sedangkan perempuan itu lebih sering menggunakan slang yang mengekspresikan suasana hati, estetika, atau sesuatu yang sedang tren di kalangan mereka. And the last is language and on social media. Women use emoticons, exclamation marks, and expressive writing style more frequently. Men tend to write bravely without many symbols and more to the point.
dalam tulisan di sosial media, perempuan itu biasanya lebih ekspresif. Biasanya mereka itu kayak pakai emoji, tanda baca, seperti tanda seru, dan menulis dengan gaya yang hangat dan juga penuh emosi. Nah, kalau si cowok itu kadang cenderung nulisnya itu kayak lebih singkat, terus langsung pada inti pesan aja, sama jarang menggunakan emoji. Next is the importance of the relationship between language, gender, and age. Pentingnya memahami hubungan bahasa, gender, dan usia. Memahami bagaimana bahasa dipengaruhi oleh gender dan usia itu sangat penting dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Pertama, bahasa itu dapat menunjukkan bagaimana stereotip gender terbentuk. Cara berbicara sering dianggap sebagai ciri khas antara laki-laki sama perempuan, sehingga bisa mempengaruhi pandangan masyarakat. Lalu kedua, ada usia. Usia juga mempengaruhi penggunaan bahasa. Remaja, orang dewasa, dan lansia itu biasanya memiliki gaya bahasa itu yang berbeda-beda. Memahami hal ini tuh dapat membantu kita melihat bagaimana bahasa itu berubah dari generasi ke generasi. Lalu yang ketiga itu, pengetahuan tentang variasi bahasa itu dapat membantu guru dalam menyesuaikan cara mengajar dan berkomunikasi dengan siswa yang beragam. Hal ini membuat proses belajar lebih efektif. Secara sosial, pemahaman ini mendukung komunikasi yang lebih inklusif dan mendorong kesetaraan gender. Karena kita menjadi lebih sadar bahwa perbedaan cara berbahasa itu sesuatu yang wajar dan tidak perlu menjadi bahan diskriminasi. Okay, thank you Adija. Okay, the next is question and answer. Aku mau tahu, kan you mention that is the difference between men and women in how they speak. Is little detail about it, like make sure to make clear that it's really different. I mean, kind of like men, how they speak, how they act, and also the women, of course, do the same thing. Do you have the valid data for that? And the next question is why? I want to know, like, how to say it? Why that is a man can demand a woman have to be soft girl or soft women, and then the women demand like kind of like the women love the nonchalant man. So why that is happen? Is there like kind of related on the how they speak? Because of the different between like the way they speak or something like that. Thank you. Oke, the next. Saya izin bertanya, apakah seseorang itu mempunyai gaya bahasa bawaan sejak lahir? Ya, Sadia yang tadi. Apakah seseorang itu mempunyai gaya bawaan sejak lahir antara laki-laki sama perempuannya? Jawabannya itu mereka itu tidak memiliki gaya bicara bawaan sejak lahir, karena secara biologis itu bayi laki-laki sama perempuan itu sama dalam kemampuan bahasa. Jadi nggak ada yang namanya laki-laki itu tegas dari lahir, terus perempuan itu lembut dari lahir, itu bukan kayak gitu. Terus yang kedua itu perbedaan gaya itu biasanya muncul karena cara dibesarkan. Seiring tumbuh, anak cowok sama cewek itu dapat perlakuan sosial yang berbeda. Biasanya anak perempuan itu sering diajarkan untuk sopan, lembut, dan menjaga perasaan. Sedangkan anak laki-laki itu sering diajarkan untuk tegas, kuat, dan tidak terlalu menunjukkan emosi. Jadi kesimpulannya itu enggak ya, manusia itu tidak punya gaya bicara bawaan dari lahir berdasarkan gender. Oke, terima kasih. Mau menjawab yang Temina yang pertanyaan yang kedua, kan tadi kan Temina kan ada juga laki-laki yang kalau ditanya kayak dia itu jawabnya deskriptif gitu ya kan, panjang. Iya, betul. Kan tadi di mention di awal bahwa sifat-sifat seperti itu tuh tidak permanen, yang artinya tuh dapat berubah gitu karena faktor sosialnya. Kayak misalkan kalau misalkan dia si laki-laki itu tumbuh di lingkungan yang komunikatif dan juga ekspresif, dia juga bisa
berubah menjadi deskriptif itu, kayak cara berbicaranya. Jadi sifat itu tidak permanen, jadi laki-laki bisa kayak perempuan dan juga perempuan bisa seperti laki-laki, seperti itu teh. Oh, jadi intinya berarti gaya bahasa mereka itu, perbedaan dari perempuan dan laki itu dinamis ya. Jadi bisa berubah-ubah Iya. tergantung kondisi dan situasi gitu. Oke, thank you. Oke, kalau untuk yang pertama nanti kita coba cari sumbernya, terus nanti kita share ke Tamina juga. Untuk yang ketiga, gaya bahasa bisa mempengaruhi seseorang itu bisa, karena bahasa itu juga bisa dipengaruhi oleh interaksi lingkungan tempat kita berada atau dengan siapa kita berinteraksi. Kalau dari yang Tamina contohin kayak lebih nurut gitu, nah itu mungkin sepertinya ada faktor lain seperti faktor takut kehilangan. Boleh nambahin nggak? Iya boleh. Pertanyaan yang kedua, misalkan kalau menurut aku mah ya, iya itu tuh ada kaitannya sama bahasa, tapi nggak sepenuhnya bahasa gitu. Jadi ada inti utamanya mah kayak dari psikologi dan biologi. Kan kalau misalkan orang yang yang sedang jatuh cinta mah, entah itu cewek entah itu cowok, hormon dopaminnya itu pasti sedang naik. Jadi kalau misalkan kekasihnya meminta tolong, gak cuma cuci baju ya, kayak misal meminta tolong apapun itu, dia pasti bakal mengiyakan, bakal mengusahakan. Terus benar juga kata Vera tadi, karena adanya rasa takut kehilangan gitu, makanya dia ya nurut-nurut aja gitu, minta tolong apa aja. Oh, I see, Dina. Thank you so much. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, okay guys, maybe that's all from us. Say Alhamdulillah together. You're welcome. Alhamdulillahirobbilalamin.